Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat. Beleng-beleng nih. Dadah. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qala ta'ala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah tidak semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah melaksanakan ibadah puasa yang ke-17 masuki 18. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Dari awal hingga akhir Ramadan kita dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya hingga kepada kita sekalian. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabul nuzul, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di tahun kedua Hijriyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, mewajibkan kepada para sahabat kaum muslimin waktu itu untuk melakukan puasa Asyura tanggal 8, 9, 10. Dan juga melakukan ibadah puasa di tanggal 10 Muharram. Lantas tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa. Ini adalah ingin menguji keimanan kita. Sampai di mana keimanan hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di setiap orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus siap menerima ujian Allah. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah aku mengira bahwa kamu dibiarkan dirimu mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, padahal belum datang kepadamu suatu ujian. Nah, Ramadan ini adalah ujian buat kita. Karena apa? Kebiasaan kita di pagi hari sarapan. Di siang hari kita makan siang. Belum lagi ketika panas-panas hari terkadang kita minum teh, minum kopi. Di warung minum es dan seterusnya.
Dan terkadang mereka yang berkeluarga berjumpa di siang hari. Ini adalah ujian dan diperlukan kesabaran, diperlukan keimanan yang kuat. Ya. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, berjumpa di siang hari dengan pasangannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketika kita berpuasa hendaknya bisa menahan hati kita dari sifat angkuh, iri, dengki, sombong, takabur, ghibah dan seterusnya. Manakala kita sudah bisa untuk menahan hal ini, maka insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, banyak di antara umatku yang berpuasa namun tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebab mengapa? Yang ia puasakan hanya makan dan minum, sedangkan hatinya ia tidak puasakan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada kita untuk berpuasa. Bukanlah sebuah perintah yang tanpa makna dan hikmah. Tanpa ada namanya manfaat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui yang baik bagimu, tetapi engkau tidak mengetahui. Nah, puasa ini sesungguhnya ada merupakan kebaikan buat kita. Pertama, puasa adalah merupakan tarbiyah buat kita untuk memasuki 11 bulan yang akan datang. Sebab mengapa? Nafsu kita sedang diuji saat ini. Rasulullah SAW bersabda, raja'na min jihadil asghar illa jihadil akbar. Kila ayyuhal jihadil akbar ya Rasulullah. Qala jihadun nafs. Kita telah kembali kepada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Qala ayyuhal jihadul akbar ya Rasulullah. Apakah jihad yang besar itu ya Rasulullah? Qala jihadun nafs. Kita diuji di saat ini, di bulan Ramadan ini, kita diuji nafsu kita untuk menghadapi 11 bulan yang datang. Keberhasilan Ramadan yang kita laksanakan akan diketahui 11 bulan yang akan datang. Apakah kita masih rajin sholat berjamaah? Apakah kita masih rajin membaca Al-Quran? Apakah kita masih rajin tadarus dan lain sebagainya? Kita akan diuji. Keberhasilan ini akan tampak ketika 11 bulan yang akan datang. Yang kedua, manfaat daripada ibadah puasa Ramadan adalah selain untuk mengekang nafsu, merupakan kesehatan buat kita bersama. Sebab mengapa? Ibaratnya kendaraan. Kendaraan kalau dipakai terus sampai 1 tahun tanpa istirahat, kiranya bagaimana menurut Bapak? Kalau kendaraan tidak pernah diganti oli, tidak pernah diservis, rasanya enak seperti masih baru atau ada perubahan? Yang pasti ada perubahan. Begitupun kita, manusia kalau tidak dipuasakan dalam waktu 1 tahun sebulan, maka sudah pasti kehidupan kita tidak terbimbing karena nafsu terus menggoda kita. Karena diiringi oleh syaitan. Asyaitanu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu mengajak kepada manusia untuk berbuat kikir dan berbuat kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, ini ada sebuah kisah dan nyata. Saudaranya sahabat Ustadz Somad, beliau bertemu di bandara. Beliau adalah seorang dokter. Beliau mempunyai penyakit diabetes meletus. Ya, terus beliau bercerita kepada Ustadz Somad, "Hai Ustadz, masih ingat saya?" "Masih. Kita ini kan sahabat." "Iya. Saya ini seorang dokter, mengalami penyakit diabetes meletus. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu kan seorang dokter."
Saya sudah minum obat, tidak kunjung sembuh. Yang akhirnya saya mengonsumsi apa saja yang saya mau. Pergi kemana saja yang saya suka. Asal saya gembira. Dianggapnya bahwa dengan hati yang gembira bisa menyelesaikan persoalan penyakit diabetes. Sahabat Abdul Somad mengatakan, Ustadz barangkali ada solusi. Ustadz Somad mengatakan, ada solusinya. Coba engkau puasa. Yang akhirnya beliau puasa sunnah Daud. Hari ini puasa, besok tidak, besok puasa dan seterusnya. Alhamdulillah. Saya pun sempat melakukannya beberapa tahun. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi puasa bukan untuk memenjarakan kita, tapi puasa adalah untuk kesehatan buat kita. Dan selanjutnya manfaat puasa yang selanjutnya adalah agar kita ingat bahwa ternyata saudara-saudara kita fakir dan miskin kehidupannya demikian yang kita rasakan. Ketika kita menjalankan ibadah puasa kita tidak makan dan minum sehari. Begitulah selama ini saudara-saudara kita fakir dan miskin yang terkadang makan sehari tidak. Kadang besok makan nasi, besok kadang tidak bisa makan nasi. Itulah kehidupan mereka yang mereka sandang. Yang sementara kita enak-enak tidur, makan dengan nyenyak. Ya, tidur dengan nyenyak, makan dengan enak. Tanpa pedulikan kepada saudara-saudara kita. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makan kepada orang miskin. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudaththir mengatakan, "Ma syarakakum fi syaqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka syaqar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu aku tidak termasuk orang menjalankan ibadah salat. Walam naku nut'imul miskin, dan tidak memberikan makan, memperhatikan kepada fakir dan miskin. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian manfaat dari ibadah puasa, mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia yang akhir Ramadan nanti seperti bayi yang dilahirkan dari kandungan ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.